Assalamualaikum kawan-kawan. Salah satu hobiku adalah mendaki gunung. Kali ini aku bersama teman-temanku mau mewujudkan mimpi yang telah terpendam, yaitu menginjakan kaki di puncak gunung Cikuray. Tentu sebelum berangkat mendaki, persiapan makanan dan minuman salah satu yang paling penting. Maka jangan sampai ketinggalan. Ribet kalau ketinggalan, cuy. Sebenarnya ekspedisi ini udah 2 tahun silam kita rencanakan, tapi COVID-19 ini malah melanda bumi kita. Alhasil deh semua perencanaan ketunda. Tetapi atas izin alhamdulillah kita bisa mulai ekspedisi dengan 9 orang temanku dan 2 orang mentor sekaligus tour guide. Ada aku sendiri, Yuga Sidki, Davik, Yogi, Yais, Ray, Marham, Jovan, Rajib, Dawa, dan mentornya ada Abah Faisal dan Ahusni sekaligus kakaknya Rajib. Pamalayan teh. Oh nyanya. Cilau dekat. Cilau mohon. Pangin pami simaksi eta kedahnya. Biasa beraha simaksi teh. Cikuray mah. Nah, duka upami ke daerah Cilau mah upami ka Pamalayan mah jalur Pamalayan. Sekitaran seorang 15.000. Oh benten pangintennya sama saya. Oh iya. Nuhun A. Pak, pimpin A. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum berangkat mudah-mudahan sampai tujuan sampai selamat. Berdoa dimulai. Selesai. Bismillah. Dimulainya perjalanan, kita akan menggunakan trek Pamalayan di daerah Bayongbong. Karena Ahusni salah satu yang sudah berpengalaman, jadi kita sepakat untuk menggunakan jalur Pamalayan dan mengikuti arahan sang profesional. Sebelumnya kita berangkat ke Panawan dahulu untuk menjemput Abah Faisal. Kopi Inggris. Setelah itu kami nyimpang lagi ke Indomaret karena ada beberapa persiapan yang belum siap, seperti jas hujan dan tisu. Ingat ya, persiapan alat-alat dan konsumsi itu harus siap dan komplit. Karena sebuah perencanaan itu pasti ada persiapan dan memaksimalkannya adalah yang terbaik. Wow. Assalamualaikum teman-teman. Jadi sekarang kita mau jemput dulu salah satu abah, yaitu Abah Faisal yang berada di Panawan. Oh itu teman-teman, waktu itu kita sering moro layangan di sini. Oh yang perang buah gede, ya yang perang buah. Oh main bagring garlut. Masih di SD-nya. Mana sih SD-nya kela? Nah ini ya gengs, SD yang dulu waktu kita sharing day di Panawan. Nah kenapa waktu ngobrol itu kita kelihatan excited banget? Jadi dulu waktu kita kelas 7 itu sekolah kami belum siap untuk ditinggali. Nah jadi kita sempat mengabdi ke masyarakat di Panawan, dan kegiatannya itu disebut dengan Quran Camp. Jadi kita nginep di warga selama 3 pekan dan menjalankan misi-misi Quran Camp, juga mengabdi pada masyarakat. Dan ya banyak pengalaman yang kami rasakan begitu berarti dan berkesan. Nah ini dia teman-teman, waktu aku dulu nginep di salah satu warga, dan ini juga salah satu rumahnya Abah, yaitu Abah Faisal. Nah di sini. Oh ya udah gak ada pintunya. Dulu asal namanya pintu
Ayo tuh. Nah ini tempat dimana kita makan dulu. Sudah hampir 2 tahun kami tak bertemu Bah Faisal. Dulu itu beliau sempat jadi pembina di angkatan kami, tetapi sekarang udah enggak lagi. Apa boleh buat sih? Kita hanya bisa menerima realita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah sekarang kami nunggu dulu Abah Faisal. Aku dan yang lainnya makan siang dulu di saung dan sholat zuhur. Udah itu kami sedikit berbincang-bincang tentang masa-masa di Panawan dulu. Terus gas lagi deh, mulai muncak. Setelah sampai di pemukiman warga dekat jalur start, mobil pick up kami pun langsung pulang kembali dan kami langsung muncak. Assalamualaikum. Jadi sekarang kita udah memulai pendakian dan kita mengambil jalur pendakian karena tadi Pamalayan. Oh iya, Pamalayan ya. Dan treknya baru juga mulai, sudah utat-utatan, capek ya guys. Sekian guys. Belum 1 jam perjalanan, energi kita terkuras banyak oleh trek Cikuray ini. Emang ya kalau misalkan kita belum terbiasa jalan jangka panjang, suka gampang capek. Apalagi sambil bawa beban tas. Beban tas aja udah beratnya minta ampun, apalagi beban hidup. Aduh. Petani ya guys. Jadi trek Pamalayan ini bukan jalan yang sering dipakai pendaki pada umumnya. Bisa dibilang ini mah jalurnya orang lokal atau jalur petani lah. Dan kita sepanjang perjalanan itu belum nemu sama pendaki lain yang lagi muncak. Kita malah papasan terus sama petani yang lagi panen. Assalamualaikum. Jadi sekarang kita udah trekking kembali. Dan perjalanan kami cukup lambat karena saat kita berjalan kebanyakan istirahat ya. Alhasil perjalanan kita cukup panjang. Ya jadi teman-teman, alhamdulillah kita bisa muncak ke Cikuray. Soalnya waktu itu dari setahun ke belakang ya Kia, suka menjadi wacana terus, rencana yang selalu ditunda dan akhirnya kita bisa muncak bareng lagi. Subscribe Shipki subscribe I am Shipki. Yuk. Dan sekarang aku mau mereview kopi. Itu apa Ji? Ini adalah kopi, tetapi belum jadi, belum matang. Dan ini masih berbentuk biji ya. Kita akan review. Kalau jadi kopinya harus dikupas dulu atau digigit biar ada biji kopinya? Kayaknya setahu aku ya di poe jemur. Coba ya. Ya itu kayak biji kamu. Manis. Manis gak? Asli manis. Enggak. Cobain. Oh cobain gak lagi. Enak ini kayaknya. Enak belum biji kamu. Belum. Diksi bener manis. Tapi dia bener manis sih, cobaan gak? Oh, belum sih. Gigel. Ini adalah biji kopi ya. Nah ini pohon kopi. Atau kopi apa? Kopi Garut. Aku tadi nyobain dan rasanya agak pahit sama manis. Walaupun pahit tapi kopi tetap ada rasa manisnya.
di dieu. Orang di dia keur dieu. Panas jadinya mah. Nya Buku di dia kinu panas. settingan guys. Teman-teman, jadi sebenarnya jalur yang aku jalani itu adalah jalur yang kurang resmi gitu ya, bukan legal. Nah, legal cuman yang resminya itu di Ciledug sama di Mancar ya, salah ya Kia. Oh ya Cilau. Nah, jadi sebenarnya kalau lewat sini itu katanya kata kakaknya dari salah satu teman aku, perjalanan menuju ke puncak dari pertama kita jalan sekitar 7 jam ya kalau cepat, dan 8 jam mungkin kalau santai. Dan kira-kira kita kayaknya terlalu banyak santai ya, karena ya begitulah, kita masih dan kita maksudnya Jalan salah jalan. Wah, salah asli. jalan. Salah jalan. Waduh guys, salah jalan. Ya udah, sekian dulu ya. Semoga kita bisa sampai puncak dan kembali dengan selamat. Assalamualaikum. Sok aya panginten manya Bagong mah di dia. Biasanya di pos sabaraha mendakan. Pasti lu. Ayo kan, pos dulu yuk. Muncul batur mah bagas-bagasnya. Aya itu teh. Aya. Ageng ngatan api kumaha? Ageng Bagong. Bagong itu babi hutannya guys. Biliar. Sebenarnya pengen sih lihat Bagong, tapi takut pas ketemu. Tapi penasaran juga. Wah, ini tempat pemicu keberanian. Nah, ternyata di sepanjang jalan itu kita gak bertemu dengan si Bagas itu. Bro, orang mah gak mau didatangin Bagong. Ini malah dicari. Aduh, itu kata pendaki lain waktu kita pulang lewat jalur pemancar. Ternyata waktu yang kita perkirakan itu salah. Kita udah jalan hampir 4 jam dan kita masih berada di jalur pertanian dan belum sampai ke hutan. Dan aku rasa semakin gelap perjalanan, semakin sulit untuk dilalui. Jam 4. Gimana sih, capek sih? Capek. Nah teman-teman, sepertinya ini memang benar pos 2, tapi kayaknya ini tutup deh. Tutup ke? Iya, ini tutup. Noh, buat teman-teman yang tahu pos 2 di Cikuray, apa ini benar? Cuman ada tulisan pos 2 dan pintu masuknya dikunci. Sepertinya memang mungkin lagi PPKM dan pendakian ke gunung sementara lagi ditutup ya. Ini juga barang-barang dari rumah kayu ini sepertinya sudah tidak terpakai ya. Barang-barangnya sudah dibuang mungkin. Dan rumahnya juga udah kosong banget. Di sini ada kolam kecil dan gak ada airnya, kosong. Lalu begini pemandangannya. Baik. Capeknya. Nah, sekarang pukul berapa sih? Sekarang jam 17, jam 5. Dan kita baru sampai di pos 2 ya. Sepertinya akan malam hari kita akan sampai menuju ke puncak. Dan kali ini aku mau isi air dulu di dekat pos 2. Katanya itu bisa diisi airnya. Wah, ternyata airnya kotor
Dan sepertinya memang tidak bisa diminimalisir. Kumaha Jib, kotor pisan. Kotor warna hijau. Wah. Sebelum matahari terbenam, kami dikagetkan oleh satu fenomena yang sangat indah. Kami tahu ini bukan puncak dari keberhasilan, tetapi hasil sudah memperlihatkan duluan. Itu artinya keberhasilan tidak akan mengkhianati usaha. Tukang ayah Bah Faisal yang dawa. Ya teman-teman, jadi sekarang kita sudah mulai memasuki ke daerah hutan dan perjalanannya cukup rumit karena banyak ranting, terus rumput-rumput yang menghalangi. Anjay, gelo jalur pendakian. Alah sia dapik kena hulu urang. Ya begitulah treknya. Sepertinya ini baru dimulai. Kini trek sudah penuh dengan ranting, akar, dan duri yang seakan sengaja menghalangi jalan kita. Barusan saja kita berkali-kali jatuh dan tergores oleh duri yang tajam. Gimana cuy? Semoga tidak bertemu dengan hewan buas ya. Kini hari sudah malam. Kami mulai meningkatkan rasa empati sesama teman. Kita tahu mungkin di malam hari ini tidak seaman lagi tadi siang, dan kita hanya tetap waspada. Alat penerangan kami sangatlah terbatas. Tidak semua orang temanku membawa lampu khusus untuk di jalan, dan mereka hanya mengandalkan senter HP. Jadi ya sangat gelap sekali. Sekarang pukul 18.37 dan treknya sangat sulit. Kita melalui pasir yang terjal, lalu ranting-ranting yang menghalangi, dan kita saling berkolaborasi, saling membantu. Sekarang kita ada di pos 3. Ya sepi. Ini udah sampai pos 3. Sekarang kita udah di pos 3. Ini... Tapi gak ada ini ya Ki ya? Saung atau apa gitu? Iya, pos 3 udah tangkal. Oh. Sekarang udah jam 19.30 dan gelap cuy. Di tengah lelahnya perjalanan, kami harus ditemani oleh hujan malam. Sungguh menyulitkan. Keadaan ini mengharuskan kami untuk mendirikan tenda secara darurat. Banyak di antara teman kami yang kedinginan, lelah, dan resah karena sejuta teman baru si air hujan. Assalamualaikum teman-teman. Jadi sekarang pendakian belum berakhir di sini karena perjalanan sangatlah panjang. Yang tadinya perkiraan cuma 1 jam untuk menuju ke puncak, dan sekarang setengah 12 malam belum juga sampai. Dan insya Allah kita tidak kedinginan dan bisa sampai ke puncak dengan selamat. Amin. Allah punten A. Yang paling meresahkan, kami harus mendirikan tenda tepat di pinggir jurang. Space tanah pun hanya cukup untuk tenda kapasitas 2 orang saja, dan kami ada 12 orang. Alhasil tenda kapasitas 2 orang harus kami isi oleh 6 orang. Waduh, sangat-sangat meresahkan, tapi juga bakal menjadi sebuah kenangan.
Sambil menunggu hujan reda yang tidak tahu kapan kepastiannya, kita ngobrol-ngobrol dan nyemil-nyemil santai supaya bisa menghilangkan rasa stres karena harus duduk di tempat yang sempit dan si Yogi yang kentut entah cepirit. Wahahaha, mantap. Eta bikin nungkul lah, eta king Indonesia. Asin. Darci. Kita akan next. Kita akan lanjut hiking sampai ke puncak gunung Cikuray. Roti guys, kan nulis ini catatan. Juga ada jaringan lagi. Nyatuh lah di dia. Ya, episode offline mantap saya nonton lah. Temannya Nagita Slavina kan? Bukan beda. Ini komika. Nobar dulu ya. Maksudnya? Maksudnya harusnya tutup dari pagi. Gimana gue bayar Bah, ampurannya bah. Rombolan. Ayo. Ngajak sengsara kikiaan bah. Aing mah euy, mah jeung Apalagi aku abah maaf pak kentut gitu. 2 kali. Oh, mana iki parah. Alas ya. Setelah menunggu yang tidak ada pastinya, kita gak bisa diam aja di sini. Yang malah kalau diam aja kita kedinginan karena tubuh tidak tergerak. Akhirnya kita memutuskan untuk jalan kembali. Dan setelah kita berjuang habis-habisan, akhirnya kita sampai di puncak Cikuray. Gak nyangka kita bisa berada di atap Cikuray. Segala gangguan yang ada di perjalanan membuatku lebih peka terhadap teman. Walau dengan keterbatasan yang sangat limit, kita masih bisa untuk melaju lebih jauh. Itu karena rasa empati kita. Aku kira ini menjadi sebuah akhir dari tantangan, dan ternyata belum. Di tenda kami ungsi oleh 10 orang temanku karena tenda kali ini cukup besar. Dan juga supaya hangat jadi kita isi padat-padat. Sekarang hujan bukanlah lagi sebuah masalah. Kini pendatang baru menghampiri kita dan malah menerjang kita. Menerjang pemukiman yang ada di puncak. Badai membuat kita hampir hipotermia, menembus lapisan tenda dan menyebabkan banjir di dalam. Semua baju basah dan menyebabkan dingin yang sangat ekstrim. Dan itu adalah cerita waktu kita di puncak. Segala tempat memiliki standar keamanan, dan kita harus meningkatkan rasa peduli terhadap sesama pendaki, menjaga alam tetap asri, saling hormat, dan jangan lupa untuk beribadah. Terima kasih guys sudah menikmati perjalanan panjang kali ini. Aku harap semua tindakan yang ada di pendakian kali ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Thank you dan see you. Oh iya guys, jangan lupa untuk subscribe ya, like, share ke teman-teman, dan tinggalkan komen untuk saran dan masukan ke depannya. Bye-bye. Ini cerita kita waktu selesai turun dari puncak lewat jalur pemancar. Kita bingung mau pulang pakai apa setelah berada di base camp. Katanya jalan dari pemancar ke jalan raya itu butuh banyak waktu dan lama kalau jalan kaki. Jadi gak mungkin kalau jalan kaki, apalagi kondisi sekarang yang udah capek banget. Setelah menunggu sambil kontak sana sini, akhirnya ada juga mobil Tayo dari PWA yang datang ke sini. Yang pertama nganterin kita. Dan bener dong, jauh banget. Gak kebayang kalau jalan kaki. Jalan pakai mobil aja udah lama banget tuh. Udah mah gelap, jalannya bebatuan, dan takut ada yang terbang. Jadi kita udah nunggu nih dari siang sampai malam di base camp. Banyak kolbak yang lewat, cuman udah ada rombongan. Ya begitulah, segala sesuatu itu harus dipersiapkan dengan matang dan mantap. Tanpa si Tayo mungkin kita bakal nginep lagi di Cikuray. Hahaha, terima kasih. Pokoknya Tayo the best lah, mantap.